langkah yang akan kita gunakan untuk membuktikan pernyataan ini. Yang pertama, kita buktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah kedua, kita asumsikan, kita anggap benar bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Dan langkah ketiga, akan kita tunjukkan atau kita buktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, langsung aja kita bahas ya soal yang ini. Untuk N anggota bilangan asli, buktikan bahwa 4 pangkat N min 1 habis dibagi 3. Atau dengan kata lain, ini bisa teman-teman tulis 3 adalah faktor dari 4 pangkat N dikurangi 1. Jadi garis ini artinya faktor, artinya 3 ini dapat membagi pernyataan ini. Ya. Nah, kita akan buktikan kebenaran pernyataan ini. Langkah pertama apa? Kita buktikan untuk N sama dengan 1 gitu ya. Kita substitusi ganti N-nya dengan 1. 4 pangkat N min 1 menjadi 4 pangkat N-nya ganti dengan 1. Kemudian dikurangi 1. 4 pangkat 1 itu jelas. 4 dikurangi 1 berapa? 3. Nah, 3 ini habis dibagi 3 kan? Atau dengan kata lain, 3 ini adalah faktor dari 3. Maka pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Oke, langkah pertama sudah terbukti benar. Kita lanjut ke langkah kedua, teman-teman. Langkah kedua, kita asumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Nah, di sini ini simpel banget. Teman-teman tinggal ganti aja N-nya dengan K. Ya. Jadi, 4 pangkat K dikurangi 1. Kita asumsikan ini benar. Kita anggap bahwa pernyataan ini benar. Artinya, 3 ini dapat membagi ini. Ya, jadi kita asumsikan bahwa 4 pangkat K min 1 itu habis dibagi 3. Atau dengan kata lain, 3 adalah faktor dari 4K min 1. Ini asumsi atau hipotesis ya. Ini adalah hipotesis. Nah, ini akan kita gunakan di langkah ketiga, teman-teman. Langkah ketiga, kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, jadi ganti N-nya dengan K plus 1. 4 pangkat N menjadi 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Sama dengan, nah, di sini kita akan mengutak-ngatik bagian ini. Gimana caranya? Teman-teman harus memunculkan bentuk hipotesisnya. Bentuk 4K min 1 harus muncul di sini nih. Ya. Nah, lihat di sini ada penjumlahan pangkat. Kita gunakan sifat eksponen ya. Sifat eksponen kalau ada A pangkat M tambah N, misalkan pangkatnya penjumlahan, berdasarkan sifat perpangkatan, maka ini bisa kita ubah menjadi perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama. Ini menjadi A pangkat M kali A pangkat N gitu. Oke? Jelas ya? Nah, jadi bentuk ini 4 pangkat K plus 1-nya itu bisa kita ubah menjadi 4 pangkat K kali 4 pangkat 1 dikurangi 1. Jelas? Nah, gimana caranya kita memunculkan 4 pangkat K min 1? Ya. Oke, ini kita ubah dulu, teman-teman. 4 pangkat 1 berapa? 4 kan? 4 kali 4 pangkat K. Ya, 4 kali 4 pangkat K dikurangi 1. Oke, jadi 4 pangkat 1 ini kita pindahin ke depan. Jadi 4 kali 4 pangkat K min 1. Oke, kalau misalkan gini, 4P, boleh nggak kita jadikan 3P plus 1, plus 1P atau plus P? Boleh kan? 3P tambah P sama aja dengan 4P. Ya nggak? Nah, otomatis yang ini juga bisa kita ubah kayak gitu. 4 kali 4 pangkat K, ya kita jadikan aja 3 kali 4 pangkat K ditambah 1 kali 4 pangkat K. Ya nggak? 3 kali 4 pangkat K ditambah 4 pangkat K itu kan sama aja dengan 4 kali 4 pangkat K min 1 dari sini. Oke? Nah, perhatikan teman-teman. Bagian sini ya, 4 pangkat K min 1 ini adalah hipotesis. Sama dengan hipotesis. Tadi hipotesis ini kita asumsikan dia benar, bisa dibagi 3. Jadi pernyataan ini, bagian sini ini habis dibagi 3. Nah, bagian sininya, teman-teman lihat. 3 kali 4 pangkat K. Di sini ada 3 kali. Artinya,
Ya ini juga pasti bisa dibagi 3. Ya enggak? Habis dibagi 3. Nah, bagian sini habis dibagi 3, bagian sini habis dibagi 3. Maka otomatis keseluruhan ini jadi 3 itu bisa membagi 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1 ya. Jadi pernyataan ini benar untuk N sama dengan K plus 1. Benar. Nah, semua langkahnya terbukti benar, maka pernyataan ini adalah benar ya. 4 pangkat N min 1 itu habis dibagi 3. Terbukti, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal ketiga. Buktikan bahwa 4 pangkat N tambah 1 dikurangi 4 habis dibagi 12. Kita langsung aja ke langkah pertama. Ya, kita langsung buktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Teman-teman ganti N-nya dengan 1. Menjadi 4 pangkat N tambah 1. Jadi 1 tambah 1 dikurangi 4. Sama dengan 4 pangkat 1 tambah 1 berarti 2 dikurangi 4 sama dengan 4 pangkat 2. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. 12 habis nggak dibagi 12? Habis kan? Jadi yang pertama ini benar. Terbukti benar untuk N sama dengan 1. Kita ke langkah kedua. Kita asumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. 4 pangkat K tambah 1 ya dikurangi 4 ini kita asumsikan benar, atau ini kita asumsikan habis dibagi 12. Nah, sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K tambah 1. Ganti N-nya dengan K tambah 1. Jadi 4 pangkat N, N-nya kita ganti dengan K tambah 1, kemudian ditambah lagi 1 dikurangi 4. Sama dengan 4 pangkat K tambah 1 tambah 1. Berarti sama aja dengan K tambah 2 ya. Dikurangi 4. Nah, kita gunakan sifat eksponen yang sama. Di sini ada penjumlahan pangkat. Berarti bisa kita ubah menjadi 4 pangkat K kali 4 pangkat 2. Dikurangi 4. 4 pangkat 2 berapa? 16 kan? Jadi ini sama aja dengan 16 kali 4 pangkat K dikurangi 4. Nah, lagi-lagi kita akan memunculkan bentuk hipotesisnya. Kita akan memunculkan bentuk ini. Ya. Jadi yang 16 ini akan saya ubah ya teman-teman. Ini akan saya ubah. 16 itu kan sama aja dengan 12 kali 4. Ya enggak? Sama aja dengan 12 kali 4. Jadi ini saya ubah aja menjadi 12 kali 4 pangkat K ditambah 4 kali 4 pangkat K. Ya enggak? 12 kali 4 pangkat K ditambah 4 kali 4 pangkat K itu kan sama aja dengan 16 kali 4 pangkat K. Kemudian di sini dikurangi 4. Nah, seperti itu. Kemudian, nah tujuannya kenapa saya ubah? Karena kita ingin munculkan bentuk ini, berarti 4 kali 4 pangkat K plus 1 itu kan sama aja dengan 4 kali 4 pangkat K kan. Nah, sengaja munculkan bentuk ini. Jadi 12 kali 4 pangkat K, ini 4 itu kan pangkat 1. Ditambah, kalau bilangan berpangkat dikalikan yang basisnya sama, berarti kan pangkatnya ditambah. Jadi ini sama aja dengan 4 pangkat K tambah 1, kemudian dikurangi 4. Oke. Nah, perhatikan bagian sini. Berdasarkan hipotesis tadi, 4 pangkat K tambah 1 min 4 itu habis dibagi 12. Jadi bagian ini bisa dibagi 12. Ya, habis dibagi 12. Nah, lihat bagian satunya lagi. Bisa dibagi 12 nggak? Jelas, karena di sini ada perkalian 12. 12 kali sekian, berarti pasti bisa dibagi 12. Ya, ini habis dibagi 12 juga. Karena bentuk ini habis dibagi 12, maka pernyataan tersebut benar untuk K tambah 1 ya. Ini benar atau terbukti. Setiap langkah sudah kita kerjakan dan semuanya terbukti benar, maka keseluruhan buktikan bahwa 4 pangkat N tambah 1 dikurangi 4 habis dibagi 12 ini terbukti benar.
Oke, kita lanjut ke soal keempat. Oke, sekarang kita akan mencoba membuktikan suatu pernyataan pertidaksamaan dengan menggunakan induksi matematika. Di sini ada soal buktikan bahwa n kuadrat lebih dari sama dengan 2n tambah 7 untuk setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan 4. Oke, kita langsung aja buktikan. Pada induksi matematika, langkah pertama gimana? Biasanya kan kita pakai n sama dengan 1 ya. Nah, itu tidak mutlak harus n sama dengan 1. Yang pasti kita gunakan bilangan dasar. Nah, di sini karena batasannya n-nya lebih dari sama dengan 4, maka bilangan dasar yang kita gunakan adalah n sama dengan 4. Oke. Jadi langkah pertama, kita akan buktikan pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 4. Oke. Kita substitusi n-nya 4 ke pernyataan ini. Ganti n-nya dengan 4. Jadi 4 kuadrat lebih dari sama dengan 2 kali 4, kemudian ditambah 7. 4 dikuadratkan, 16. Lebih dari sama dengan 2 kali 4 kan 8. 8 ditambah 7, 15. 16 lebih dari sama dengan 15. Benar gak? Benar ya. Jadi pernyataan ini benar. Nah, langkah pertama benar, maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah kedua, ini hipotesis induksi. Kita asumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Ya, kita anggap benar untuk n sama dengan k. Jadi kita ganti aja n-nya dengan k. Jadi kita peroleh k kuadrat lebih dari sama dengan 2k tambah 7. Oke, nah ini kita anggap benar hipotesisnya. Kemudian langkah ketiga, dengan menggunakan hipotesis nanti kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k tambah 1. Kita ganti n-nya dengan k tambah 1. Kita peroleh n kuadrat menjadi k tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan 2n, berarti 2 kali k tambah 1, kemudian ditambah 7. Oke. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa pernyataan ini benar. Nah, cara membuktikannya, kita otak-atik, kita ubah hipotesisnya. Karena hipotesis ini udah pasti benar, kita asumsikan dia benar. Ya. Nah, kita akan bermain ini di sini, kita akan mengubah bentuk ini sehingga muncul bentuk ini. Ya. Nah, teman-teman perhatikan k tambah 1 kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan, k tambah 1 kalau dikuadratkan itu kan akan menjadi k kuadrat tambah 2k tambah 1 kan. Nah, di sini ruas kiri kita punya k kuadrat. Agar muncul k kuadrat tambah 2k tambah 1, maka harus diapain? Ya, otomatis kedua ruas kita tambah dengan 2k tambah 1. Pertidaksamaannya berubah nggak? Ayo. Kalau misalkan A lebih dari B, kedua ruas saya tambahin C. A tambah C, ya tandanya akan tetap ya. A tambah C itu akan sama aja dengan B tambah C. Kalau kedua ruas kita tambah suatu bilangan. Jadi bentuk ini K kuadrat lebih dari sama dengan 2K tambah 1. Seandainya kedua ruas kita tambah 2K tambah 1, maka pertidaksamaan tandanya tetap. Jadi boleh aja teman-teman tambahin. Ya, jadi kita peroleh K kuadrat ditambah 2K tambah 1 lebih dari sama dengan, ruas kanan pun sama, kita tambahin ini. 2K tambah 2K berarti 4K ditambah 7 tambah 1, 8. Oke. Nah, berikutnya K kuadrat tambah 2K tambah 1 ini boleh kita jadikan K tambah 1 dikuadratkan. Ini kita jadikan K tambah 1 dikuadratkan lebih dari sama dengan. Nah, sekarang udah muncul bentuk K tambah 1 kuadrat di hipotesis. Berikutnya ruas kanan pun kita munculkan bentuk yang sama ya. 2 kali K tambah 1. Yang ini saya hapus dulu.
4K tambah 8 itu kan sama aja dengan 2 kali K tambah 1. 2 kali K tambah 1 berarti 2 kali K itu 2K. 2 kali 1, 2. Berarti ini kan 2K tambah 2. Berarti sementara di sini 4K tambah 8. Berarti masih ada 2K plus 6, ya enggak? Coba kita uraikan. 2 kali K kan 2K. 2K tambah 2K, 4K. 2 kali 1, 2 tambah 6, 8. Sama ya? Bentuk atas dan bawah sama, hanya beda bentuk, nilainya sama. Nah, ini bisa kita keluarkan duanya. K tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan 2 kali K tambah 1 ditambah 2 kali K tambah 3. Paham nggak? 2K tambah 6, kita keluarkan duanya, menjadi 2 kali K tambah 3. Oke. Nah, berikutnya, di sini N kan lebih dari sama dengan 4. N itu lebih dari sama dengan 4. Nah, N-nya sama dengan K di hipotesis. Berarti K lebih dari sama dengan 4. Nah, kalau K tambah 3 gimana? Coba ini kedua ruas kita tambahin 3. Berarti K tambah 3 lebih dari sama dengan 4 tambah 3, 7. Nah, nilai K tambah 3 dia lebih besar atau sama dengan 7. Kita ambil yang terkecil aja. Kita ganti dengan 7. Ya. Kita ganti dengan 7. Berarti kita peroleh K tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan 2 kali K tambah 1 ditambah 2 kali 7. K tambah 3 kita ganti dengan 7. Oke. Nah, sekarang K tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan 2 kali K tambah 1 ditambah 14. Nah, oke. Perhatikan di sini ruas kanannya. 2 kali K tambah 1 ditambah 7. Lebih gedean mana? Ditambah 7 atau tambah 14? Ya pasti lebih besar tambah 14, ya enggak? Jadi nilai ini ya, 2 kali K tambah 1 tambah 14, dia nilainya pasti lebih besar. Yang sebelah sini ini pasti lebih besar dari 2 kali K tambah 1 tambah 7. Sesuatu yang ditambah 14 nilainya pasti lebih besar dari sesuatu yang ditambah 7 karena penambahnya lebih besar. Ngerti nggak? Karena di sini 14 itu kan lebih besar dari 7 gitu. Oke. Nah, sekarang di pertidaksamaan kalau misalnya A lebih besar dari B lebih besar dari C. Nah, ini bisa kita ambil langsung. A itu berarti lebih besar dari C. Nah, dari sini kita bisa langsung yang ini lebih besar dari yang ini gitu. Jadi K tambah 1 kuadrat itu nilainya lebih dari sama dengan 2 kali K tambah 1 ditambah 7. Nah, kita merubah hipotesis, ternyata muncul bentuk ini. Sama kan dengan apa yang ingin kita tunjukkan. Jadi dengan demikian pernyataan ini terbukti benar. Oke, itulah contoh pembuktian pertidaksamaan menggunakan induksi matematika. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.